Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Syahril Firmansyah. Di video kali ini aku akan berbagi informasi lagi buat kalian, terutama informasi tentang masuk ke perguruan tinggi ya, yakni tentang UMPTKIN. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih itu UMPTKIN dan gimana jalur seleksinya, gimana tips-tipsnya, langsung aja tonton video ini sampai selesai ya. Dimana lagi kalau bukan di Syahril Sharing. Oke teman-teman, UMPTKIN adalah salah satu seleksi yang bisa kalian ikuti ketika kalian mau mendaftar kuliah. Jadi selain SBMPTN dan Politeknik yang sudah aku bahas di video sebelum-sebelumnya, UMPTKIN ini bisa kalian ikutin sebagai salah satu cara untuk berkuliah atau masuk ke perguruan tinggi. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu sih UMPTKIN, jadi UMPTKIN itu adalah singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kalian bisa lihat informasi selengkapnya perihal tata cara pendaftaran dan informasi lainnya di website resmi dari UMPTKIN. Kalian bisa kunjungin langsung ke websitenya di um-ptkin.ac.id. Nah, di sana kalian bisa menemukan berbagai macam informasi mengenai UMPTKIN. UMPTKIN adalah seleksi untuk masuk ke UIN, IAIN, ataupun STAIN. Nah, ini tuh kayak tes tertulis gitu, kayak SBMPTN kalau misal kalian mau daftar ke PTN umum seperti universitas ataupun institut. Nah, tapi ini beda, ini ada jalur sendiri, jalur khusus, yakni UMPTKIN untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Setelah aku lihat di website resmi UMPTKIN, jadwal UMPTKIN tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, untuk ujiannya sendiri, di UMPTKIN itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah TKD atau tes kemampuan dasar yang terdiri dari tes potensi akademik, bahasa, dan tes keislaman. Selanjutnya nanti dibagi sesuai dengan jurusan yang kalian pilih, yakni tes kemampuan bidang. Ada 2, yakni tes kemampuan bidang IPA dan tes kemampuan bidang IPS. Kemudian di tahun 2020 ini sesuai dengan website UMPTKIN itu tertulis bahwa ujiannya adalah berbasis SSE ataupun itu berbasis komputer ya, seperti UTBK, jadi paperless, gak pakai kertas. Beda kayak dulu aku di tahun 2019 itu masih bisa pakai kertas. Jadi waktu tahun 2019 itu bisa milih ujian komputer yang pakai komputer gitu kayak UTBK ataupun di pakai LJK. Nah, untuk biayanya sendiri di UMPTKIN dikenakan sebesar Rp200.000. Di UMPTKIN tahun 2020 ini, kalian bisa memilih sampai maksimal 3 program studi. Jadi, kalian bisa dapat 3 pilihan jurusan atau program studi yang kalian minati nanti ketika daftar di UMPTKIN, itu sampai 3 program studi. Jadi, ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga. Nah, di website dari UMPTKIN tahun 2020 itu kalian bisa lihat secara langsung daftar perguruan tinggi keislaman negeri beserta program studi yang ada di masing-masing kampusnya. Kalian bisa lihat ada daftar banyak sekali di website UMPTKIN. Nah, dari sana kalian bisa langsung lihat-lihat jurusan ataupun program studi yang kalian minati. Mungkin kalian juga bisa mulai menyusun strategi buat menyusun pilihan-pilihan program studi nantinya ketika UMPTKIN. Selain kalian belajar, kalian juga persiapan untuk memilih jurusan. Nah, mungkin di video selanjutnya aku akan bikin mengenai pengalamanku ketika mengikuti tes di UMPTKIN tahun 2019 yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian sebelum mengikuti UMPTKIN tahun 2020. Untuk tipsnya, di UMPTKIN yang pertama adalah kalian harus belajar, menyiapkan sebaik mungkin, belajar soal-soal,
tentang UMPTKIN, kalian mungkin bisa cari buku-buku yang itu isinya tentang soal-soal UMPTKIN. Dan yang paling penting sih menurutku, kalian juga harus belajar ya, terutama buat kalian yang mungkin di sekolahnya nggak ada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, itu kalian bisa belajar bahasa Arab mulai dari sekarang. Belajar, misal kalian bisa cari di Google ya, belajar bahasa Arab, itu kalian bisa belajar ya mulai dari dasar-dasar aja gitu. Karena nanti di UMPTKIN itu ada tes bahasa Arab dan tes keislaman. Untuk tips yang kedua, kalian harus menyiapkan pilihan jurusan yang kalian akan pilih itu dengan baik dan matang. Jangan sampai kalian salah pilih jurusan. Maksud dari salah pilih jurusan di sini adalah kalian menempatkan pilihan jurusan itu di urutan yang kurang pas istilahnya. Misal kalian waktu naruh pilihan jurusan, kalian memilih jurusan yang itu banyak persaingnya semua atau peminatnya tinggi. Nah, itu saya rasa kurang tepat, karena jurusan yang baik ketika kalian memilih di ujian, salah satunya di UMPTKIN, itu adalah kalian memilih jurusan yang pertama diurutkan berdasarkan minat kalian minat terhadap jurusan tersebut dan ingin studi di jurusan tersebut. Kemudian pertimbangannya adalah persaingan ataupun peminat. Nah, di jurusan pertama kalian bisa menaruh pilihan pertama, yaitu yang sesuai minat kalian, walaupun itu tinggi nggak apa-apa. Kemudian yang di pilihan kedua, kalian bisa mencari jurusan yang masih kalian minati, tetapi kalian cari prodi yang persaingannya itu agak longgar. Dan di pilihan ketiga sama, kalian juga sebisa mungkin untuk mencari program studi yang itu sesuai dengan minat kalian. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang perkuliahan, perguruan tinggi, pendidikan, dan masih banyak lagi informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, dukung saya dan channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.